Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Amanda, Standbook A221-20008 dari Program Studi Pendidikan Biologi, Jurusan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Trisakti. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang alat-alat laboratorium, yang dimana saya mendapatkan referensi dari jurnal sebagai berikut. Jurnal tersebut saya mendapatkan 3 macam alat-alat laboratorium. Yang pertama yaitu alat elektrik, yang kedua adalah gelas, yang ketiga non-gelas. Alat elektrik yang pertama yaitu mikroskop cahaya. Fungsi mikroskop cahaya adalah untuk mendapatkan gambaran secara lebih detail dan besar untuk objek-objek kecil yang tidak dapat terlihat oleh mata manusia secara langsung. Yang kedua, autoklav. Fungsi autoklav digunakan untuk melakukan steril pada wadah dan benda-benda laboratorium yang digunakan peneliti, mematikan bahan-bahan berbahaya pada limbah medis sebelum dibuang, dan mensterilkan peralatan medis yang digunakan di bidang kedokteran. Yang ketiga, ada inkubator. Fungsi inkubator adalah digunakan untuk membudidayakan organisme sel, baik uniselular dan multiselular. Yang keempat yaitu hot plate stirrer dan stirrer, yang berfungsi untuk menghomologakan suatu larutan dengan pengadu. Yang kelima yaitu colony counter. Fungsi colony counter ini digunakan untuk mempermudah menghitung koloni yang tumbuh setelah diinkubasi di dalam cawan karena adanya kaca pembesar. Yang keenam yaitu Biological Safe Cabinet atau BSC, merupakan alat yang berguna untuk bekerja secara septis karena BSC mempunyai pola pengatur dan penyaring di aliran udara sehingga menjadi steril dan aplikasi sinar UV beberapa jam sebelum digunakan. Yang ketujuh ada micropipette. Micropipette adalah suatu alat yang digunakan untuk memindahkan cairan dalam jumlah kecil secara akurat. Alat-alat gelas. Yang pertama yaitu camuk Petri. Fungsi camuk Petri biasanya untuk menumbuhkan sel dengan menyediakan ruang penyimpanan yang luas dan mencegah dengan spesies lain. Yang kedua yaitu pipet ukur. Pipet ukur berfungsi untuk memindahkan cairan atau larutan ke dalam wadah dalam berbagai ukuran. Volume dan skala terbesar adalah 50 ml. Yang ketiga yaitu pipet tetes. Fungsi pipet tetes sebagai saluran tunggal yang biasa digunakan di laboratorium biologi dan kimia untuk memindahkan cairan dengan volume kecil, dan merupakan alat ukur untuk memindahkan cairan dari wadah aslinya ke wadah lainnya dalam jarak tertentu. Yang keempat yaitu tabung reaksi. Tabung reaksi berfungsi untuk tempat mereaksikan dua larutan bahan kimia atau lebih, serta sebagai tempat mengembangbiakan mikroba dalam media cair. Yang kelima yaitu labu Erlenmeyer. Fungsinya untuk menjadi wadah dari bahan kimia cair. Yang keenam yaitu gelas ukur. Gelas ukur berfungsi untuk mengukur volume larutan atau zat cair dengan tepat. Yang ketujuh yaitu batang L. Bermanfaat untuk menyebarkan cairan di permukaan agar supaya bakteri yang tersubstansi dalam cairan tersebut tersebar merata. Yang kedelapan yaitu mortar dan pestle. Mortar dan pestle adalah alat yang digunakan untuk menghancurkan satu bahan atau sampel seperti daun, akar, seedling, biji, dan lain-lain untuk tujuan isolasi DNA, RNA, atau protein. Yang kesembilan yaitu gelas Beaker. Fungsi gelas kimia atau gelas Beaker itu sebagai tempat mereaksikan bahan tempatnya, menampung bahan kimia berupa larutan, padatan, pasta, ataupun tepung tempat melarutkan bahan dan tempat memanaskan. Yang ke-10 yaitu Bunsen. Bunsen adalah peralatan laboratorium umum yang menghasilkan api
gas terbuka tunggal yang digunakan untuk pemanas, sterilisasi, dan pembakaran. Yang ke-11 yaitu tabung Durham. Tabung Durham berbentuk mirip dengan tabung reaksi, namun ukurannya lebih kecil dan berfungsi untuk menampung atau menjebak gas yang terbentuk akibat metabolisme pada bakteri yang diujikan. Yang pertama yaitu jarum inokulum. Jarum inokulum berfungsi untuk memindahkan mikroorganisme untuk tanaman atau tumbuhan ke media baru. Yang kedua yaitu pinset. Fungsi pinset digunakan untuk menjepit benda-benda berukuran kecil atau Yang keempat atau yang terakhir yaitu pipet filler. Pipet filler digunakan untuk memindahkan sejumlah kolom larutan yang biasa disebut dengan aliquot